Memahami atau mengerti tema yang akan dibahas pada kesempatan ini, yaitu harga yang harus manusia bayar untuk masuk dalam hidup kekal. Dengan ini saya mempersilahkan atau mendaulat saudara untuk membaca teks Alkitab Perjanjian Baru dari Lukas pasal 14 ayat 26 sampai dengan 28. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ada 4 kata kerja yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam penggalan teks yang baru saja kita baca ini, yaitu 1. Membenci, ditulis di ayat 26. Yang kedua, memikul salib, ditulis di ayat 27. Dan yang ketiga, membuat anggaran biaya untuk membangun sebuah menara di ayat ke-28. Kata membenci dan memikul salib ada hubungan mengait. Dan apa arti kata membenci dalam teks ayat 26 ini? Dan apa yang harus dibenci? Kita tahu bahwa membenci itu lawan katanya mengasihi. Mengapa harus dibenci dan apa yang harus dibenci? Yang harus dibenci adalah 1. Sikapnya, akalnya, dan pikirannya. Yang kedua, tabiatnya yang masih duniawi. Dan yang ketiga, perilaku kebinatangannya yang harus dibenci, yaitu seperti mencuri, merampok, berzina, dan lain-lain sebagainya. Itu yang keempat adalah tindakan manusia yang duniawi. Supaya saudara dapat pemahaman yang lebih aprehensif itu artinya tidak bersifat khawatir dan lebih komprehensif, maka saya mengajak saudara memahami penggalan teks 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16 yang mengatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sedangkan Rasul Paulus menasihatkan kita supaya membuang manusia yang lama dan kelakuannya, Kolose pasal 3 ayat 9. Tetapi supaya saudara lebih paham akan dasar hukumnya atau ordonansinya, saya mengajak saudara-saudara kembali kita simak lagi Kejadian pasal 3 ayat 5 dan 6. Iblis kepada Hawa. Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Ini bersangkut paut dengan keinginan mata dan sedap kelihatannya, itu keinginan daging. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini bersangkut paut dengan pikiran dan sombongan hidup. Ketika kita menyimak kalimat yang disampaikan oleh iblis kepada Hawa dan melihat reaksi Hawa terhadap kalimat iblis, maka kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan untuk tubuh, atau Filipi 3 ayat 19.
Dan dua Tuhan itu adalah Tuhan untuk pikiran manusia, atau 2 Korintus pasal 5 atau Kolose pasal 3. Dan Tuhan itu adalah Tuhan untuk hati manusia, atau Yeremia 17 ayat 10. Tetapi mengapa manusia harus larut dengan bujukan iblis itu? Sampai dengan hari ini model tawaran dunia adalah lewat iklan radio, iklan televisi, iklan YouTube, papan reklame dan lain-lain, semuanya bernuansa tawaran kepada keinginan daging, keinginan mata, dan tidak terlepas dari keangkuhan hidup atau kesombongan hidup. Hanya kemasannya saja yang dipoles, tapi isi dalamnya sama. Saudara, harga yang harus manusia bayar adalah melepas ini semua, dan ini tidak gampang. Sebab orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, sudah tidak menaati perintah ini, maka kodrat manusia adalah kodrat dosa. Kalau yang ditawari seperti ini pasti memberi respons. Manusia terus saja berusaha untuk memenuhi dan memuaskan keinginan daging dan keinginan mata. Dan dari dua sikap ini membuahkan kejahatan, seperti mencuri, menipu, merampok, membunuh, mengingini, dan lain-lain. Saudara harus menyimak alasan apa Tuhan Allah menghukum manusia lewat mendatangkan air bah atas bumi ini di zaman Nuh dan membunuh hampir semua manusia kecuali 8 orang saja. Saudara, saya mempersilahkan menyimak Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kita perlu menyimak bunyi surat keputusan Tuhan Allah untuk menghukum manusia, ada di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Itu di ayatnya yang ke-11 dari Kejadian pasal 6. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Inilah yang membuat Tuhan Allah mempertimbangkan untuk menghapus hidup manusia. Maka surat keputusannya adalah, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh, itu di ayat ke-13. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Apakah Tuhan Allah sudah menarik kembali keputusannya ini? Tidak. Tuhan Allah tidak pernah menarik kembali keputusannya. Saya mempersilahkan saudara membaca dan menyimak kembali khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal yang ke-7. Saya mempersilahkan saudara membaca Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Apa kata Tuhan Yesus di situ? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Walaupun manusia dilenyapkan dari muka bumi ini dan hanya tinggal 8 orang saja dan kekerasan tidak ada lagi di bumi, tidak, malah semakin bertambah banyak. Akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan. Kita perhatikan akhir-akhir ini, walaupun filmnya berbentuk film kartun, tetapi dua tema ini tidak pernah hilang, yaitu bertemakan seks dan kekerasan. Judul film apa saja, dua tema ini pasti tersisip di dalam alur ceritanya, yaitu tentang seks dan tentang kekerasan. Lalu sesuai dengan tema yang saya angkat kali ini, apa yang perlu kita bayar supaya masuk dalam hidup kekal?
Yang kita perlu bayar adalah harus merubah alur pikiran kita, bukan menyangkut uang, bukan menyangkut materi apa saja, tetapi sikap dan tabiat yang harus dirubah. Itu harganya terlalu mahal karena manusia tidak pernah akan buang sifat dan tabiat yang seperti ini. Dalam perjalanan hidup manusia, keinginan mata dan keinginan daging serta kesombongan hidup tidak pernah hilang daripada tabiat manusia. Kejadian 25 ayat 30 sampai dengan 34 bercerita tentang Esau yang pulang dari berburu dan sangat-sangat lapar. Dia berkata kepada adiknya Yakub dengan kalimat, "Berikanlah kiranya aku menghirup yang merah-merah itu menyangkut keinginan mata dan keinginan daging. Karena aku lelah," kata Esau. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," dan Esau setuju. Ini memandang rendah hak kesulungan itu. Kita lihat lagi di Hakim-Hakim pasal 14 sampai dengan 16. Bagaimana Simson, manusia yang paling kuat secara fisik di dunia ini sejak manusia dijadikan, yaitu satu, Simson membunuh singa tanpa pedang. Itu di Hakim-Hakim 14 ayat 6. Simson menangkap 300 ekor anjing hutan. Itu di Hakim-Hakim 15 ayat 4. Simson membunuh 1000 orang tentara Filistin dengan rahang keledai. Itu di Hakim 15 ayat 15. Dan masih banyak lagi tentang Simson, tetapi sesuatu dalam diri Simson yang tidak dapat dikalahkan, yaitu keinginan mata Simson, keinginan daging Simson. Keinginan mata Simson melihat si Delila, artis papan atas bangsa Filistin, maka Simson jatuh hati dan ingin memperistrinya, walaupun Simson itu sudah punya istri. Karena merasa paling kuat, maka saudara perhatikan kata-kata Simson yang menggiringnya kepada kematian, yaitu tentang kesombongan hidup. Merasa paling kuat, maka dia menantang semua tentara Filistin untuk selalu berkelahi. Memang budaya seks dan kekerasan masih ada pada zaman hakim-hakim. Nah, budaya seks bebas, kehidupan di zaman Nuh dan kehidupan di zaman hakim-hakim itu masih berlangsung terus sampai dengan hari ini. Ditambah lagi dengan satu budaya yang semua baru muncul di tahun 2000-an, itu adalah tentang narkoba. Zaman kami di tahun 80-an dan 70-an, kata itu seperti tidak pernah muncul sama sekali. Tetapi akhir-akhir ini kecenderungan hati manusia kalau mau terbang kemana saja, barang haram itu pasti tersisip di dalamnya. Dan kecenderungan hati seperti ini merusak segala segi kehidupan manusia, termasuk yang dirusak adalah cara berpikirnya, cara bersikapnya, dan cara bertingkah lakunya. Yang dibutuhkan untuk membayar harga untuk masuk dalam kehidupan kekal ialah satu, kesabaran. Amsal yang ditulis oleh Salomo di Amsal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Yang kedua adalah menguasai diri. Kita lihat cerita tentang Daniel dari Daniel pasal 1 sampai dengan 5, yaitu pasalnya yang 1 ayatnya yang ke-8. Saya cuplik dan saya akan ceritakan kepada saudara bagaimana caranya sehingga Daniel itu bisa menguasai dirinya dan tidak makan dari meja raja. Padahal meja raja itu ada daging yang enak-enak, ada anggur yang minum anggur nomor 1 karena raja. Tetapi kenapa Daniel menguasai dirinya dan tidak mau menyantap dari meja raja? Inilah model menguasai diri yang bagus. Coba kita lihat penggalan teks dari Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan sayur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena sudah ditetapkan raja, maka pemimpin pegawai istana itu juga merasa takut, tetapi Daniel menawarkan satu solusi, yaitu ujilah kami dalam 10 hari untuk melihat perawakan kami, apakah kami lebih sehat atau lebih kuat. Kita lihat lagi penggalan ayatnya yang ke-12 yang berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Hanya sayur dengan air. Setelah diuji selama 10 hari, ternyata penampilan Daniel dan kawan-kawannya itu lebih sehat, lebih bersinar, dan lebih fresh daripada orang yang makan dari meja raja. Menguasai diri atau mengendalikan diri itu adalah syarat atau biaya yang kita harus bayar untuk masuk dalam hidup yang kekal, karena contohnya sudah ada, yaitu Daniel yang ditulis di Daniel 1 sampai dengan Daniel pasal 5. Baca sendiri supaya saudara paham akan poin yang kedua, yaitu menguasai diri dan mengendalikan diri. Yang ketiga dan yang paling berat adalah manusia harus buang naluri binatang yang ada dalam diri manusia. Ini yang paling berat. Saya ulangi, buang naluri binatang yang ada dalam diri manusia. Yudas ayat 10, Yudas itu hanya satu pasal dan ayatnya yang ke-10 berkata begini. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang membinasakan mereka. Jadi poin yang ketiga ini menurut pendapat saya pribadi adalah poin yang paling berat, karena ini buang naluri binatang tidak gampang. Manusia menurut para filosof dunia berkata bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal budi. Saudara pasti bilang sama saya, selama hidup saya tidak pernah selingkuh dan tidak pernah berzina. Oh, betul begitu kok, jangan bohong. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau saudara memandang lawan jenis dan berpikir yang macam-macam atau menginginkannya, saudara sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Hanya melihat saja dan berpikir yang macam-macam itu sudah termasuk berzina, selingkuh. Jadi bukan karena berbuat dulu baru selingkuh atau berzina. Lihat saja Matius 5 ayat 28. Satu yang kelihatannya tersembunyi tapi ada, yaitu tamak atau rakus. Kita perhatikan Filipi pasal 3 ayat 19 yang berkata begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada pikiran duniawi. Jadi rakus ini juga termasuk salah satu yang terkategori harga yang kita harus bayar, yaitu kita tidak boleh rakus atau kita tidak boleh tamak. Memang dalam dunia ini ada orang yang memang dari sananya karena unsur genetika atau apa sebabnya dia itu senang makan ini makan itu, tidak pernah berhenti makan. Itu berhubungan dengan rakus, melayani keinginan daging terus menerus, itu juga dikategorikan dengan rakus, kerakusan. Saya melihat akhir-akhir ini iklan yang ditawarkan lewat apa saja bentuknya itu selalu menawarkan tentang makanan, dan orang banyak yang tergiur tentang makanan, tetapi ini disebut dengan rakus. Saudara, saya persilahkan baca kembali Daniel pasal 1 sampai dengan pasal 5 tentang kehidupan Daniel itu, supaya saudara bisa bandingkan bahwa kalau kita mengendalikan kerakusan kita, maka Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada kita seperti kepada Daniel dan kawan-kawannya. Yang kelima adalah budaya seks bebas.
Dulu, Eropa yang membawa agama Kristen ke seluruh dunia dan sampai di Indonesia. Tetapi coba lihat kehidupan di Eropa akhir-akhir ini tentang kehidupan seks bebas di sana. Manusia seperti tidak punya pakaian lagi, jalan hampir-hampir jalan telanjang di kota-kota, di jalan raya dan lain-lain sebagainya. Mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya kepada orang lain. Saya simpulkan untuk menutup ulasan saya tentang berapa harga yang manusia harus bayar untuk masuk dalam hidup yang kekal. Yang pertama adalah saudara harus mampu membuang keinginan mata. Yang kedua adalah saudara harus mampu buang keinginan daging. Dan yang ketiga adalah saudara harus mampu untuk membuang kesombongan hidup. Karena apa? Ini lebih sulit dan harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Dan jika saudara mampu membuang ini semua, maka saudara akan diberikan kasih karunia seperti Daniel dan saudara akan masuk dalam hidup yang kekal. Ikutilah channel ini di tiap hari Rabu. Kalau saudara mau ingin ikut, maka tekan subscribe supaya seketika saya berkhotbah atau mengulas, dia keluar sendiri. Saya tidak perlu mengirimnya lagi kepada saudara, tapi tinggal saja saudara klik tombol merah yang tulisannya subscribe, maka saudara akan mengikuti semua ulasan saya supaya saudara masuk dalam hidup yang kekal. Amin.